Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di akhir bulan ini. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Dan ingat buat Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita kasih kartunya. Bagaimanakah energi kamu di akhir bulan ini? Seperti apakah yang terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada slow down to relax. Ya, mungkin di akhir bulan ini banyak dari kamu yang disarankan untuk bersantai. Jadi nggak usah sibuk-sibuk gitu ya. Intinya coba deh relax dulu, coba slow down dulu gitu ya. Karena jika tergesa-gesa, jika kita kayak berambisi untuk sesuatu hal ya, itu juga tidak akan baik. Ya mungkin saja selama ini kamu kayak udah capek ya, capek dalam bekerja, capek dalam berkonflik gitu ya. Sekarang saatnya kamu untuk tidak memikirkan apa-apa. Karena jika kamu terus memikirkan, maka itu akan berefek kepada kebahagiaannya kamu, dan itu juga berefek kepada kesehatan kamu ya. Jadi ada waktunya juga kita itu untuk bersantai, ada juga waktunya itu kita untuk jangan banyak pikiran, atau jangan dulu banyak bekerja gitu ya. Bisa jadi itu untuk menetralkan energi kita, bisa jadi itu untuk mengupgrade energi kita. Yang mungkin selama ini kamu kayak ngerasa hidup kamu itu kayak apa ya, kayak dihantui oleh rasa bersalah, dihantui oleh banyak beban dan tanggung jawab ya, sehingga kamu punya pemikiran yang kayak ya mungkin itu jadi beban jadinya gitu loh. Nah mungkin disitulah sehingga akhirnya semesta mungkin menyarankan untuk kamu, ya inilah waktunya kamu untuk bersantai-santai ria ya. Semoga aja dengan begitu jiwa kamu akan tenang, hati kamu akan damai gitu ya. Oke, intinya jangan banyak pikiran. Kalau misalnya nggak ada uang, terus nggak ada pekerjaan, ya coba mikir bagaimana caranya. Oh, apa kepandaian kamu, apa keahlian kamu, apa talenta kamu. Ya coba tunjukkan. Kalau itu juga akan bisa menghasilkan. Ya, jadi nggak usah banyak pikiran gitu ya. Oke. Nah di sini ada Drunk with Love. Mungkin di akhir bulan ini ya, kamu akan melihat ada orang-orang yang mungkin akan tergila-gila sama kamu. Nah, ini juga terbaca kalau kita sinkronkan dengan kartu di bottom ya. Jika kamu merasa kayak, oh aku harus mencuekin nih seseorang ini, yang dulunya mungkin yang awalnya kamu yang mungkin terlihat seperti tergila-gila sama dia, ya mungkin ada kalanya saatnya kamu untuk cuek, saatnya kamu untuk mengabaikan dia. Ya bisa jadi dengan begitu akhirnya dia yang mungkin tergila-gila sama kamu, ada keadaan yang akan terbalik nantinya. Jadi terkadang kita juga perlu membuat strategi gitu ya, strategi terhadap apa yang terjadi pada hidup kita. Ya salah satunya tadi ya tentang percintaan gitu. Oke, terkadang memang seperti itu hukum alamnya. Di saat kita mengejar dia cuek, tapi di saat kita cuek dia yang akan mengejar kita. Coba kamu buktikan seperti itu. Ya kebanyakan itu bisa juga berhasil. Ya bahkan dia akan bertanya-tanya, kok bisa dia nggak ngejar aku lagi, kok bisa dia nggak sebutin dulu lagi gitu ya. Sekarang kok dia lebih cuek ya, lebih suka mengabaikan aku, apa dia tidak mencintai aku lagi. Nah terkadang begitu pemikiran seseorang terhadap kita di saat kita sudah cuekin dia gitu, abaikan dia dulu sejenak gitu ya. Oke. Nah ini ada time to play. Make time, kamu membuat waktu untuk berdansa dan bermain di sini. Arti kata kami tuh punya banyak waktu, ya punya banyak waktu untuk memanfaatkan, ya untuk supaya mencari kebahagiaan gitu loh.
ya. Karena di sini tidak ada manusia itu yang sibuk sebenarnya, tidak ada yang sok sibuk banyak gitu loh. Hanya saja dia yang tidak memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi keinginannya dia gitu ya. Dia tidak memprioritaskan, sehingga membuat dia kayak ngerasa sibuk nggak menentu gitu loh. Nah, termasuk juga mungkin dalam percintaan nih, eh mungkin banyak alasan ya dari seseorang. Kenapa kamu nggak kabarin aku? Kenapa kamu nggak angkat telepon aku? Kok kamu nggak balas chatting aku gitu ya? Mungkin dia menjawab alasannya sibuk. Tidak ada orang di dunia ini yang sibuk gitu loh. Yang ada orang yang tidak memprioritaskan kita. Arti kata, ya mungkin dia sudah menjadi orang yang berbeda. Arti kata ya, dia pasti menyembunyikan sesuatu. Ya, di situ kita mencoba untuk memahami. Jadi nggak ada orang yang sesibuk itu. Bagaimana sibuknya gitu loh. Masa angkat telepon nggak sempat. Kalaupun sibuk kan nggak mungkin setiap saat ya. Nah itu. Jadi di sini waktunya kamu mungkin untuk membuat sebuah perayaan, sebuah hal-hal yang menyenangkan lah. Jangan kamu pikirkan orang-orang yang sudah manipulasi gitu ya. Orang-orang yang mungkin munafik di sini. Jangan kamu hiraukan orang-orang yang mungkin memanfaatkan kamu. Arti kata kamu harus bisa membahagiakan diri kamu. Ya sepertinya juga di akhir bulan ini kamu juga akan merayakan sesuatu hal ya. Mungkin kemenangan kamu, bahkan akhirnya kamu berhasil nih membuat seseorang tergila-gila sama kamu, bisa jadi. Dengan cueknya kamu, dengan kamu bersantai saja saat ini gitu ya, membuat dia kayak ngerasa kamu berbeda, akhirnya dia boleh mendekat, berhasil di sini kamu gitu. Ya. Itu yang aku rasakan dari energi kamu dan seseorang jika ini tentang percintaan yang kamu pikirkan ya. Oke, semoga aja nanti di akhir bulan ini ada orang-orang yang kamu harapkan yang akan tergila-gila sama kamu, sehingga nantinya ada feedback antara kamu dengan dia. Jadi cinta itu terbalaskan ya, bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan jadinya. Oke, ini ada open mind. Kamu juga akan merefresh, intinya sebuah pemikiran kamu itu, kamu akan membuka pikiran kamu untuk sesuatu hal yang menjadi apa ya, manifest kamu gitu loh. Ya namanya kita hidup pasti kita punya impian, punya harapan, punya sesuatu yang kita manifestkan. Semoga aja dengan kamu memanifestkan sesuatu, pikiran kamu kebuka. Ya mungkin untuk berusaha, untuk lebih fight lagi, atau untuk lebih survive lagi gitu ya, sehingga nantinya kamu akan mendapatkan hasil yang maksimal di sini, baik itu tentang percintaannya kamu, baik itu mungkin tentang pekerjaannya kamu ya di sini. Karena di akhir bulan itu banyak hal yang terjadi. Kebetulan di sini banyak hal-hal yang positif yang tergambar ya. Ya semoga aja. Aku senang kalau ada halnya positif ya. Karena jika ada hal yang negatif aku bacakan, mungkin banyak pro dan kontranya. Nah, disitulah kita harus bisa bijak untuk mendengar readingan ini sampai habis. Oke? Kita akan coba lihat dari kartu tarot ya, seperti apakah yang akan terbaca. Dan kita juga akan lihat untuk zodiak-zodiak kamu nantinya yang terkoneksi dengan kamu ya, maksudnya. Oke, fokus kepada kartu ini. Bayangkan yang akan kamu pikirkan di sini, kartu yang apa yang akan muncul, dan fokuskan seseorang yang kau pikirkan saat ini. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Five of Swords. Seseorang ini seperti ingin menemukan kamu ya, sepertinya ya, karena saat ini bisa jadi banyak hal dan tantangan. Karena seseorang ini aku melihat ya sudah sejak lama sih merencanakan sesuatu untuk bertemu dengan kamu, tapi mungkin dia belum punya waktu ya. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Six of Cups, ada Taurus, Virgo, Capri, Three of Cups sama ya, Cancer ya. Oh, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Ini Cancer, Pisces, Scorpio. Ini Gemini, Libra, Aquarius. Ini yang Taurus, Virgo, Capri. Di Pentacles ya, ada Five of Pentacles. Ini ada Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capri. Ada Three of Swords.
Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Jadi tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Nah, di sini memang ya terlihat jelas sekali di akhir bulan ini ada hal-hal yang membuat kamu kayak ngerasa kepikiran aja seseorang yang berasal dari masa lalu ya, atau seseorang yang berasal dari masa lalu itu kepikiran kamu. Mungkin saja itu yang menjadikan rencana dia ya. Salah satu rencana dia di akhir bulan ini dia pengen ketemu kamu, atau ada yang punya cinta baru di sini yang sudah lama tidak bertemu, atau yang berkenalan di sosial media belum pernah ketemu sekalipun. Ada keinginan di sini antara kamu dengan dia seperti ingin bertemu ya. Karena aku merasakan ya di sini di Five of Swords ada kondisi seseorang yang seperti kayak butuh support, butuh dukungan, butuh kontrol di sini ya. Sehingga akhirnya bisa jadi beberapa dari kamu kayak berharap mungkin bisa membantu ya. Intinya seseorang yang berasal dari masa lalu ini mengerti dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Makanya dia hadir. Atau misalnya di sini dia yang seperti itu mungkin membuat satu drama-drama yang akhirnya seseorang dari masa lalu itu muncul gitu ya. Ada yang begitu. Oke. Nah, di sini ada Three of Cups. Mungkin di akhir bulan ini kamu juga akan bertemu nih dengan teman-teman atau siapapun ya. Intinya ada circle yang membuat kamu kayak ngerasa, oh aku yakin hubungan ini akan langgeng gitu loh ya. Karena seseorang ini awalnya mikir ya kayak pesimis aja. Ini aku lihat orangnya ya hanya sebatas pertemanan ya sesaat gitu ya. Tidak ada timbal baliknya atau tidak ada feedbacknya gitu ya. Itu membuat seseorang ini merasa kayak mengambil tindakan, mungkin datang kepada kamu ya, mungkin untuk memberikan penjelasan atau bagaimana ya. Nah, jadi seseorang ini aku melihat ya seseorang yang penuh harapan terhadap kamu. Mungkin dia pintar untuk mencari muka, dia pintar untuk mencari sebuah alasan, kesempatan untuk bisa bersama dengan kamu di sini. Sangat pintar sekali ya. Dan selanjutnya di sini ada Five of Pentacles. Di akhir bulan ini aku juga melihat ya, ada nantinya seseorang yang akan datang kepada kamu, tapi mungkin dia akan lebih sangat membutuhkan bantuan ya kalau kalian. Salah satunya itu dari segi finansial. Mungkinkah di sini dia terkena musibah atau dia terkena ya hal-hal yang lain lah yang merugikan dia sehingga dia membutuhkan kamu di sini. Mungkin di masa-masa antara kamu dengan dia dulunya ada suatu hal yang kamu simpan. Itu mungkin bisa jadi untuk membuat dia itu kayak terbantukan oleh pertolongan kamu begitu ya. Intinya kamu jangan suka-suka untuk berbagi. Ya. Nah, di sini ada Two of Pentacles. Seseorang ini memang terjadi sebuah kegalauan, terjadi sebuah keraguan dalam hidupnya dia. Dia nggak tahu nih apa yang harus dia lakukan. Mungkin dengan hubungan dia, hubungan ya kamu dengan seseorang ataupun siapa ya, yang membuat dia merasa kayak ya terluka, ya merasa dibohongi. Padahal di sini niatnya itu baik sih ya, untuk mencari keseimbangan, untuk mencari kestabilan. Tapi tiba-tiba hatinya sakit di sini. Hatinya seolah kayak terabaikan. Oke. Two of Pentacles di sini aku juga melihat ya seseorang ini benar-benar dia tahu kalau kamu itu adalah orang yang tepat untuk dia meminta bantuan, untuk tempat dia mengadu gitu ya. Karena mungkin selama ini dia juga punya saudara atau teman gitu ya. Terus dia mencoba untuk menstabilkan kehidupannya dia, mungkin khususnya dari segi finansial. Tapi sulit untuk dia dapatkan. Namun di saat dia bertemu dengan kamu, walaupun awalnya ya tidak ada satu kepastian antara hubungan kamu dengan seseorang tersebut, tapi ya mungkin dia di sini berjiwa besar, mau untuk mengungkapkan, mau untuk saling membantu begitu ya. Nah, ini aku baca dari energi seseorang, ada Three of Swords. Seseorang ini merasa kayak hatinya tersakiti oleh ya mungkin kamu ataupun siapa. Tapi setelah kamu mungkin minta maaf, kamu sudah mengikhlaskan semua yang terjadi, maka ya kehidupan dia di sini mungkin akan jauh lebih baik ya. Pasti akan jauh lebih baik. Oke.
Nah, jadi buat teman-temanku, ya di sini ada Three of Swords ya. Yang aku katakan tadi mungkin seseorang ini pernah merasa disakiti, atau ini kamu, karena juga bisa vice versa ya. Jadi di saat kamu ataupun dia merasa tersakiti ya, ada komunitas teman-teman kamu yang selalu peduli sama kamu. Jadi kamu jangan khawatir, selagi masih ada yang peduli, nikmatilah kepedulian itu, manfaatkanlah ilmu itu, karena suatu saat bisa jadi kamu akan menjadi seseorang yang lebih sukses dari dia ya. Aminkan saja. Oke, buat teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya, dan tercerahkan ya. Semoga bermanfaat. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.